Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi زينة عرشي ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita wajib membaca alhamdulillah. Kita wajib membaca alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, yang mengatur alam ini, yang menjadikan alam ini dan isinya, termasuk kita ya. Kita dikasihnya kesehatan, dikasihnya kekuatan, dikasihnya kesempatan untuk datang ke rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan semua orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Ada orang yang berat langkahnya ke rumah Allah. Kita doakan supaya langkah mereka ringan ya, insyaallah. Kita masih bersama surah Al-Fajr. Kita masih bersama surah Al-Fajr. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir sekali kita bicarakan tentang apa? Tentang penyesalan manusia nanti di hari kemudian. Tentang penyesalan manusia di hari kemudian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal ya. Apa katanya di sini? Katanya di sini, kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalau bumi ini sudah hancur nanti, bumi ini akan hancur ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah nanti menghadap makhluknya untuk mengadili. Kita semua akan menghadap Allah. Katanya nama satu persatu akan dipanggil. Nama satu persatu akan dipanggil nanti. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dari kemudian nanti nampak neraka jahanam. Mula-mula diperlihatkan jahanam dulu. Bila sudah nampak neraka jahanam itu, yang di atasnya ada sirat, ada jembatan. Ada sirat di atas. Setiap orang lalu di sana. Waktu itu yauma idzin yatazakkarul insan. Waktu itu teringatlah oleh manusia kelemahannya, kekurangannya kalau dia yang banyak kekurangan. Wa anna lahu dzikra. Tidak berguna lagi penyesalan di sana. Teringat tapi tidak guna lagi karena sudah terlambat. Yaqulu ya laitani. Orang itu menyesal, ucapan penyesalan. Orang dari kemudian, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Oh baya sugari najolo man amal salih au. Sugari dulu saya membaca Quran. Sekiranya dulu memilih panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sekiranya dulu saya bersiap-siap untuk menghadapi hari yang sekarang ini, katanya. Jadi orang itu menyesal. Orang yang cuai ya, orang yang lengah dan lalai menyesal atas kelengahannya, kelalaiannya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Waktu di hari pembalasan nanti, azab Allah itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Tidak ada azab yang menyerupai azab Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad. Orang itu akan diikat, dibelenggu. Kalau kita melihat di dunia orang dibelenggu, digari, diikat tangannya. Di sana juga begitu nanti. Lagi dahsyat di sana. Ini satu sisi ya. Ini cerita orang yang gagal hidup. Dalam Quran selalunya ada cerita orang yang gagal, yang sengsara. Kemudian ada cerita orang yang bahagia, hidupnya penuh nikmat. Inilah ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Tadi menakutkan, ini menggembirakan. Ayat 27 sampai 30. Ayat ini rata-rata kita sudah sering dengar, mungkin jemaah sudah hafal karena sering dibaca, sering didengar. Kalau sudah hafal, boleh dibaca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini berita yang menggembirakan. Wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram. Tenang, selesa, bahagia kalau duduk di rumah Allah. Tenang dan bahagia kalau memenuhi panggilan azan. Itulah yang diseru di sini. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah. Itu maka orang yang meninggal dibilang berpulang ke rahmatullah. Berpulanglah ke rahmatullah. Radiyah, engkau ini senang, bahagia. Mardiyah, engkau ini disenangi. Orang yang baik itu matinya senang, dan orang pun melepas kepergiannya senang. Oh lubaya ni ya, natagian do dainang ini ya, natagian do damang ini ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Kalau kita lihat tafsirnya ya, tafsirnya ada di sini. Kebetulan saya bawa tafsir, namanya tafsir Al-Imam Ibnu Katsir namanya ya. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir katanya ungkapan ini akan didengar 2 kali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, katanya. Pertama, ungkapan ini dari ayat 27, 28, 29, 30, 4 ayat pendek ini akan didengar orang tuh waktu dia nak meninggal. Sebelum ruhnya dicabut akan didengarnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini hiburan. Hiburan ini motivasi terhadap orang yang akan dicabut rohnya supaya dia yakin dia wadkhuli jannati, yakin dia dapat jannah. Subhanallah, subhanallah. Bagusnya ya kalau ketua kampung mengumumkan tentang ada yang meninggal dunia, baca ayat ini dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya baik dokon ni. Mang meninggal fulan dan fulan ni. Mengingatkan diri ni ya. Mengingatkan alat nalain juga. Oh baik. Angkon mau bagi soal konon nurani Pak. Saya ingin dengar nanti ungkapan ini. Pertama, ungkapan ini akan didengar waktu ruhnya mau dicabut. Yang kedua katanya di sini di hari kemudian nanti. Di hari kemudian, waktu keluar dari kubur katanya. Orang semua susah, gelisah. Orang ini mendapat hiburan, kata-kata yang menghibur dirinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza yuqalu 'inda al-ihtidar wa fil qiyamah, katanya. Ayat yang berapa tadi? 4 ayat saja ya. Ayat 27, 28, 29, 30. Yang 4 ayat ini akan didengar, dibacakan waktu ihtidar, waktu ruhnya dicabut, wa 'indal qiyamah wa fi yaumil qiyamah, katanya. Waktu dari kiamat juga. Sebaik keluar dari kubur, itulah ungkapan yang didengar oleh orang beriman yang memiliki sifat apa? Nafsul mutmainnah. Orang beriman dia mesti tenang dan tentram. Lalu sebelum ruhnya dicabut, dia mendengar ungkapan yang menenangkan hatinya. Ndak marsak kena meninggali. Ndak marsak.
Enggak takut dia menghadapi kematian itu. Kalau dulu maaf ya, pernah dulu kita bicarakan dalam surah Fussilat, di sana dikatakan la takhafu wa la tahzanu. Ini selaras, sejalan ini ayat ini. Dalam surah Fussilat dikatakan jangan takut ya ibu, jangan takut ya bapak, wala tahzanu, jangan sedih. Di sini radiyah, orang itu senang, mardiyah, disenangi. Orang itu tidak takut. Nanti balik pulang ke rumah bisa dilihat surah Fussilat ya. Surah Fussilat ayat 30, 31, 32 dia sejalan dengan isi surah surah Al-Fajr. Surah Fussilat halaman 480 ayat 30 mengatakan la takhafu tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan dikerumuni malaikat. Ini cerita orang yang meninggal juga. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut menghadapi mati ini, jangan takut menghadapi babak sesudah kematian, jangan risau menghadapi alam kubur, jangan risau menghadapi alam barzakh, padang mahsyar. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup, jangan sedih berpisah dengan anak cucu, anak keluarga, jangan jangan susah, jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, kendaraan, harta kekayaan. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah ibu, bergembiralah bapak, jannah sudah jadi milik. Sama juga dengan ayat surah Fajar, wadkhuli jannati, silakan masuk jannah. Berarti bapak ini, ibu ini nanti kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman jannah. Begitulah Allah mengurus orang yang mukmin. Sifatnya apa? An-nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tentram. Mukmin sepatutnya dia tenang. Kalau dia tidak tenang, berarti ada kesilapan dalam imannya. Dia mesti belajar, dia mesti konsultasi sampai guru. Asudole somarsak au sonon. Mesti tanya orang lain. Kalau ada masalah hidup, tanya orang yang tahu. Saya menghadapi masalah sekian-sekian, kemudian saya tidak tenang, macam mana? Mesti belajar ya. Dari satu sisi tentang nafsu mutmainnah ini, ulama juga membagi manusia kepada tiga kelompok. Kelompok yang terbaik orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Nafsu ini nafsu juga, bahasa kitanya nafsu. Nafsu itu apa? Kemauan, keinginan. Nafsu itu keinginan. Mau dia tidur awal, mau dia bangun awal, itulah nafsunya. Mau dia megang Quran, ada waktunya baca Quran, itulah nafsunya. Artinya nafsu yang baik. Nafsu itu yang baik, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang dan tentram. Tenang dan tentram kalau melakukan ketaatan. Dia takut dan gelisah kalau dia melihat dosa dan gejala-gejala dosa. Susah dan gelisah dia. Jadi kata ulama dalam membahaskan nafsu, manusia yang nafsunya nafsu mutmainnah, malaikat senantiasa bersamanya. Malaikat mendampinginya. Itu yang dikatakan dalam surah Fussilat ayat 31, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini, kata malaikat yang akan mendatangi orang yang akan dicabut ruhnya waktu akan meninggal. Datanglah malaikat itu, rombongan malaikat ya. Rombongan malaikat datang, nahnu awliya'ukum. Kami ini bukan orang lain. Kami ini membantu ibu, kami ini membantu bapak, kami ini support ibu, kami ini support bapak. Awliya'ukum,
indahnya Islam ya, indahnya iman, indahnya Al-Quran, indahnya ajaran Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini yang datang ini menampingi Bapak waktu nak meninggal ini. Sebenarnya di dunia kami sudah dengan Bapak juga. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami bersama Bapak, kami bersama Ibu sebenarnya. Subhanallah. Kan rukun iman pertama percaya kepada Allah. Rukun iman kedua percaya kepada malaikat. Ada malaikat dengan kita ini. Kalau tidak ada malaikat bersama orang tuh tidak melangkah kakinya ke masjid. Susah mau bangun. Kenapa? Kalau orang itu tidak diambil alih oleh malaikat, musuh akan menguasainya. Nah, manusia ada dua saja ya. Manusia ini ada dua. Sama ada dia itu dikuasai oleh malaikat, maka dia akan tenang dan tenteram pikirannya, mudah melakukan ketaatan. Kalau tidak, dia akan diambil alih oleh musuh. Maka tidak ada yang tenang dalam kehidupannya. Susah gelisah, senang gelisah. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini kita belajar iman juga ya. Kita belajar iman, belajar percaya kepada yang gaib. Seperti yang disebut dalam awal Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Muttaqin itu ahlu taqwa, itu orang yang beriman, mengimani hal yang gaib. Yang gaib yang dekat dengan kita Allah dan malaikat. Siapa mereka yang akan didampingi malaikat? Yang mempunyai nafsul mutmainnah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada doa hadis Imam Tabrani katanya agar kita diberi Allah nafsul mutmainnah. Mungkin boleh diikuti saya baca doanya ya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Nafsan itu nafsu ya. Nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik, tu'minu biliqa'ik, tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik, wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik, wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Inilah doanya agar Allah memberi kita apa yang dikatakan nafsul mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Mungkin besok kita akan coba sorot lagi tentang doa ini ya. Barangkali dulu sudah pernah dikasih, bisa disemak doa-doa yang sudah pernah dikasih. Kalau belum, nanti saya akan kasih lagi biiznillah. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. In yuhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.